Om Swastiastu, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok SEGD 4 akan mempresentasikan hasil diskusi student project kami yang berjudul Kronik Myeloblastik Leukemia atau CML. Adapun daftar anggota kami beserta nama dan NIM-nya adalah sebagai berikut. Untuk materi pertama, dimulai dari bab 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin menjelaskan mengenai latar belakang student project ini. Leukemia merupakan tumor hematologis ganas tandai oleh disregulasi metabolisme sel leukemia dan sel induk leukemia relatif terhadap sel induk non-kanker. Chronic myeloid leukemia atau leukemia myeloid kronis merupakan penyakit klonal sel induk pluripoten yang digolongkan sebagai penyakit mieloproliferatif. Terdapat 2 poin dalam latar belakang pembentukan student project ini. Yang pertama yaitu prevalensi dari CML, di mana leukemia itu berada pada urutan ke-13 dalam kanker yang sering didiagnosis dan urutan ke-10 dalam penyebab kematian kanker global. Lalu insidensi CML secara global yaitu 0,87 per 100.000 dan meningkat hingga 1,52 pada usia di atas 70 tahun. Lalu pria lebih rentan dengan rasio 1,6:1 dan usia rata-rata diagnosisnya yaitu 56 tahun. Kemudian menurut American Cancer Society akan ada 9.280 kasus baru CML dan 1.280 kematian akibat CML di Amerika pada tahun 2024. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenankan saya, Elizabeth Lovelunardi, dengan 3 digit NIM akhir 137 untuk melanjutkan pemaparan mengenai latar belakang. Tidak hanya menimbulkan prevalensi dan angka kematian yang tinggi, CML juga memberikan beban ekonomi yang signifikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tingginya biaya medis langsung maupun tidak langsung untuk perawatan kanker akibat CML. Pasien CML menghadapi biaya medis langsung yang besar untuk pengobatan rawat inap maupun rawat jalan, terutama untuk pengobatan dengan tirosin kinase inhibitors yang kerap tidak sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain biaya medis langsung, ada biaya non-medis seperti transportasi ke fasilitas kesehatan dan akomodasi selama perawatan yang tidak ditanggung oleh asuransi sehingga dapat memperburuk beban ekonomi pasien. Selain itu, biaya tidak langsung yang mencakup kehilangan pendapatan akibat pengurangan jam kerja atau kehilangan pekerjaan saat merawat anggota keluarga yang sakit juga berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi keluarga pasien. Kumulasi dari biaya medis langsung, non-medis, dan biaya tidak langsung ini menyebabkan beban dan kerugian ekonomi yang signifikan. Baik dokter, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fiko Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir 059. Saat ini saya izin untuk menjelaskan terkait rumusan masalah dan juga tujuan penulisan pada bab satunya. Untuk rumusan masalahnya sendiri kita ada di 8 bagian, yakni yang pertama yaitu apa definisi dan klasifikasi dari CML, yang kedua penyebab apa saja yang mendasari dari penyakit CML, yang ketiga bagaimana epidemiologi CML di berbagai populasi serta faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan kejadian penyakit ini. Yang keempat, bagaimana patofisiologi CML yang berperan dalam perkembangan penyakit ini. Yang kelima, apa saja gambaran klinis dan tahapan stadium pada pasien CML. Yang keenam, metode diagnostik apa yang efektif dan sering digunakan untuk mendeteksi CML. Yang ketujuh, apa saja metode terapi yang tersedia untuk CML. Yang kedelapan, bagaimana prognosis dan kualitas hidup pasien CML yang menjalani pengobatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan terapi jangka panjang. Sekian untuk rumusan masalahnya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah terkait tujuan penulisannya. Di sini juga ada 8 bagian, yakni yang pertama untuk menjelaskan definisi dan klasifikasi dari CML, yang kedua untuk mengetahui etiologi yang mendasari dari penyakit CML, yang ketiga untuk menjelaskan epidemiologi dan juga faktor risiko CML pada berbagai populasi, yang keempat untuk menguraikan patofisiologi bagaimana penyakit CML berkembang dan memahami mekanisme dasarnya, yang kelima untuk mendeskripsikan gambaran klinis dan tahapan stadium CML, yang keenam untuk menggambarkan metode diagnostik yang efektif untuk CML sehingga dapat digunakan sebagai dasar penegakan diagnosis yang akurat. Yang ketujuh untuk meninjau berbagai metode terapi yang tersedia CML guna menilai efektivitasnya. Yang kedelapan untuk menilai prognosis dan kualitas hidup pasien CML dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan jangka panjang. Sekian untuk tujuan penulisannya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kennedy Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085 dan saya izin untuk menjelaskan manfaat dari penulisan kami. Secara teoritis,
Penulisan kami dapat memperluas pengetahuan mengenai patofisiologi, metode diagnosis, dan juga terapi pada chronic myeloblastic leukemia. Selain itu, penulisan kami juga dapat menjadi sumber yang relevan bagi penelitian terkait CML dan metode pengobatan jangka panjang demi kualitas hidup pasien lebih lanjut. Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan pemahaman mendalam untuk kami sebagai penulis terkait topik patofisiologi, metode diagnosis, dan juga terapi terkini dari chronic myeloblastic leukemia. Dan bagi pembaca, terdapat wawasan baru mengenai patofisiologi, terapi, dan pengobatan chronic myeloblastic leukemia yang dapat menjadi tambahan informasi bagi pengetahuan kesehatan masyarakat. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Syan Putratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan definisi CML. Chronic Myeloblastic Leukemia atau CML adalah neoplasma myeloproliferatif yang disebabkan oleh translokasi resiprokal yang menyebabkan fusi sekuens gen ABL1 di hilir sekuens gen BCR dan secara sitogenetik terlihat sebagai kromosom Philadelphia. Leukemia tipe ini memengaruhi darah dan bone marrow. CML lebih sering terjadi pada dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Saya akan lanjutkan untuk klasifikasi dari sel CML. Sel CML diklasifikasikan berdasarkan tahap maturasi sel tersebut. Terdapat 6 tipe sel, yaitu mieloblast, promyelosit, myelosit, metamyelosit, band, dan neutrofil. Sel promyelosit sedikit lebih besar daripada mieloblast dengan inti yang berbentuk bulat atau oval dan kromatin halus, memiliki kemungkinan adanya nukleoli. Myelosit berukuran lebih kecil dari promyelosit, inti selnya berbentuk bulat hingga oval dan tidak memiliki nukleolus. Metamyelosit berukuran jauh lebih kecil daripada myelosit dengan inti berbentuk ginjal dan kromatin yang sebagian padat. Band memiliki ukuran yang lebih kecil daripada metamyelosit. Intinya melengkung dan memanjang. Neutrofil adalah jenis sel yang paling matang yang memiliki inti berlobus dan kromatin padat yang besar. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait etiologi ataupun penyebab daripada penyakit CML. Sebetulnya penyebab dari penyakit CML sendiri itu belum diketahui secara luas, namun terdapat beberapa studi epidemiologi yang dilakukan dan diduga menjadi penyebab daripada penyakit kronik myeloblastic leukemia. Yang pertama yaitu karena paparan radiasi dari Pengion, kemudian yang kedua yaitu paparan benzena, yang ketiga yaitu riwayat keganasan dari hematologi, dan juga yang keempat diduga karena sindrom genetis seperti sindrom Down, Bloom, dan juga Li-Fraumeni. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Krisna Gestia Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai epidemiologi dan juga faktor risiko dari CML. Nah, chronic myeloblastic leukemia atau CML lebih sering ditemukan pada pria daripada wanita dengan insiden sebesar 2,2 per 100 ribu pada pria dan juga 1,4 per 100 ribu pada wanita di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2018 tercatat sekitar 2.374 kasus, terutama pada usia 65 tahun ke atas. Nah, faktor risiko utama CML adalah paparan radiasi ionisasi dalam dosis tinggi seperti pada penyintas ledakan bom atau kecelakaan nuklir. Risiko ini juga akan meningkat pada pria terutama pada usia lanjut serta individu dengan riwayat hematologi keluarga. Sehingga deteksi dini dan juga pencegahan pada kelompok berisiko tinggi ini sangat penting untuk dilakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik dokter dan teman-teman, perkenalkan saya Revalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin menjelaskan terkait patofisiologi dari CML. Dimulai dari penyebab awalnya terlebih dahulu, jadi CML itu terjadi karena terdapat penghentian proses maturasi sel sumsum tulang di tahap awal perkembangannya, baik itu melalui translokasi kromosom, kelainan genetik, atau juga bisa epigenetik. Nah, kemudian maturasi sel yang terhenti tersebut menyebabkan penurunan produksi sel darah merah normal, sehingga menimbulkan anemia, trombositopenia, dan juga neutropenia. CML juga bisa terjadi karena adanya perubahan atau mutasi DNA, dan sebanyak 90-95% kasus CML itu diinisiasi oleh kehadiran BCL-ABL1, suatu gen baru akibat fusi gen. Atas semua proses inisiasi tersebut, maka sumsum tulang memproduksi sel darah putih yang imatur yang kemudian disebut sebagai myeloblast. Kondisi inilah yang menyebabkan penderita rentan terkena berbagai infeksi. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait patofisiologi.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari tim rekan saya, di mana CML umumnya terdeteksi melalui tes darah rutin, di mana ditemukan peningkatan jumlah sel darah putih. Gejala yang muncul dapat mencakup kelelahan, penurunan berat badan, keringat malam, dan ketidaknyamanan perut yang biasanya disebabkan oleh pembesaran limfa atau splenomegali. Pada beberapa kasus, pasien juga mengalami nyeri tulang, demam, dan keringat berlebihan. CML dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase kronik, di mana pada fase ini sumsum tulang mengandung sel muda atau sel blast kurang dari 5%, dan terdapat splenomegali bervariasi mulai dari ringan sampai berat yang lebih dari 10 cm di bawah tepi bawah tulang iga. Ukuran limfa ini nampaknya berkolerasi dengan jumlah leukosit dalam darah. Yang kedua ada fase akselerasi, di mana pada fase ini penyakit makin progresif yang ditandai dengan leukosit makin meningkat dan limfa makin membesar. Yang terakhir ada fase blastik, di mana pada fase ini sel-sel CML mulai berperilaku seperti leukemia akut. Sekian jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kronik myeloblastik leukemia menjadi salah satu jenis leukemia yang sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Untuk memastikan diagnosis CML diperlukan metode diagnostik untuk mengidentifikasi kromosom Philadelphia dan gen BCR-ABL yang menjadi ciri khas dari CML. Metode diagnostik yang dapat digunakan yaitu yang pertama, complete blood count atau CBC. CBC termasuk tes dasar yang digunakan untuk mengukur jumlah sel darah baik eritrosit, leukosit, dan trombosit. Pada penderita CML akan terjadi peningkatan jumlah leukosit yang menunjukkan proliferasi sel-sel yang berlebihan. Pada pemeriksaan CBC yang menunjukkan hasil leukemia diperlukan konfirmasi dengan tes darah lainnya. Kedua, peripheral blood smear. Tes peripheral blood smear melibatkan pemeriksaan mikroskopis daripada darah tepi yang diwarnai untuk menilai morfologi dan jenis dari sel darah putih. Pada penderita CML, hasil daripada darah tepinya tersebut akan menunjukkan life shift atau peningkatan jumlah sel yang belum matang, seperti contohnya itu ada myelosit dan juga sel blast. Ketiga, bone marrow examination. Bone marrow examination menjadi salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa seberapa banyak sel pembentuk darah di dalamnya, yang disebut juga dengan istilah selularitas. Sumsum tulang seringkali mengalami hiperselularitas karena lebih banyak sel pembentuk darah daripada sel yang diharapkan, dan akan dipenuhi oleh sel leukemia dengan selularitas lebih daripada 75%. Metode diagnostik yang keempat yaitu leukosit alkalin fosfatase atau LAP score. LAP adalah enzim yang terdapat dalam granulosit matang, dan skor LAP membantu dalam membedakan CML dari kondisi lain yang menyebabkan leukositosis. Skor LAP pada CML biasanya terdapat skor yang rendah dan sangat rendah karena granulosit daripada CML tidak matang secara sempurna dan memiliki aktivitas enzim yang berkurang. Yang kelima, cytogenetic test atau karyotyping. Karyotyping digunakan untuk memeriksa kelainan kromosom, khususnya untuk mendeteksi kromosom Philadelphia yang menjadi penanda spesifik dari CML. Kromosom Philadelphia terjadi akibat adanya translokasi antara kromosom 9 dan kromosom 22 yang menyebabkan terbentuknya gen fusi BCR-ABL. Metode diagnostik yang keenam yaitu molecular test. Molecular test terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama terdapat fluorescent in situ hybridization atau FISH. FISH adalah teknik molekuler yang dapat digunakan untuk mendeteksi gen BCR-ABL pada kromosom, di mana teknik ini dapat mengidentifikasi langsung dari gen BCR-ABL tanpa menunggu sel tersebut membelah. FISH ini juga berguna untuk mendeteksi CML pada tahap awal atau pada pasien dengan hasil karyotyping yang negatif. Yang kedua, polymerase chain reaction atau PCR. PCR kuantitatif digunakan untuk mengukur jumlah transkrip gen BCR-ABL pada tingkat molekular. PCR memiliki tingkat sensitivitas yang mampu untuk menunjang daripada diagnosis CML dan dapat mendeteksi satu sel dengan gen BCR-ABL di antara ribuan sel normal. Peningkatan transkrip daripada gen BCR-ABL bisa membantu untuk menunjukkan progresivitas daripada penyakit ataupun resistensi terhadap pengobatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terapi pada CML. Ada pilihan berupa kemoterapi menggunakan busulfan atau hidroksiurea. Busulfan diberikan sampai leukosit pasien menurun, sedangkan hidroksiurea bisa diberikan secara singkat pada pasien CML dengan leukosit atau platelet tinggi yang bertujuan untuk menurunkan keduanya hingga jumlah yang tepat untuk pemberian inhibitor tyrosin kinase atau TKI. Terapi pilihan selanjutnya adalah TKI yang menjadi first line untuk pasien CML. Terapi ini menghambat jalur tyrosin kinase pada CML dan memberikan hasil yang lebih baik daripada kemoterapi. TKI golongan pertama adalah imatinib,
yang dapat menghalangi kemampuan BCR-ABL untuk memfosforilasi residu tirosin. Sekitar 90% pasien CML yang diobati dengan imatinib memiliki tingkat kelangsungan hidup yang baik, sedangkan 10%-nya menunjukkan resistensi. Maka dari itu, dapat diobati dengan TKI generasi kedua, yaitu dasatinib, nilotinib, dan juga bosutinib. TKI generasi kedua cenderung berpotensi lebih tinggi untuk menghambat BCR-ABL1. Pasien CML dengan risiko penyakit paru dapat diberikan dasatinib. Pasien CML dengan riwayat pankreatitis, diabetes, dan penyakit vaskular perlu dihindari pemberian nilotinib, sedangkan pasien CML dengan radang usus atau gagal ginjal perlu dihindari pemberian bosutinib. Terdapat juga TKI generasi ketiga yaitu ponatinib yang 500 kali lebih kuat daripada imatinib dalam menghambat BCR-ABL1. Pilihan terapi selanjutnya adalah transplantasi sumsum tulang atau transplantasi sel punca alogenik. Sel punca dulunya menjadi terapi awal sebelum digantikan dengan TKI. Transplantasi sel punca alogenik dipertimbangkan bagi pasien CML fase kronik yang gagal merespons setidaknya 2 pengobatan TKI dan pada pasien yang berisiko tinggi mengalami transformasi ke fase blastik. Baik, terima kasih Thalia. Sebelumnya perkenalkan, saya Stefinski Sari Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Saya akan menjelaskan terkait prognosis dan kualitas hidup dari kronik mieloblastik leukemia. Nah, sejak ditemukannya TKI atau tyrosine kinase inhibitor, terdapat perubahan yang signifikan, baik itu secara positif maupun negatif pada prognosis dan kualitas hidup dari penderita CML. Secara positif, penderita CML memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan sebelum ditemukannya CML. Bahkan di beberapa kasus tertentu, terapi TKI ini bisa menyebabkan bebas remisi pada pasien, jadi bisa bebas dari penyakit CML selamanya. Namun terdapat beberapa pertanyaan yang masih belum bisa dijawab karena belum ada penelitiannya juga, dan beberapa efek negatifnya, yaitu apakah kepatuhan pasien untuk melakukan terapi sesuai prosedur bisa dipertahankan, dan apakah terdapat toksisitas atau efek samping dari tyrosine kinase inhibitor ini yang belum diketahui. Selain itu, biaya terapi yang besar karena penyakit ini juga merupakan penyakit kronis menjadi salah satu halangan dalam menjaga prognosis dan peningkatan kualitas hidup pada pasien CML. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan teman saya tadi. Yang pertama, CML adalah neoplasma mieloproliferatif yang disebabkan oleh translokasi respirokal yang menyebabkan fungsi sekuens gen ABL1 di hilir sekuens gen BCR dan secara sitogenetik terlihat sebagai kromosom Philadelphia. Terdapat 6 tipe sel yaitu myeloblast, promyelocyte, myelocytes, metamyelocytes, band, dan neutrofil. Kemudian yang kedua, pada faktor etiologi dari penyakit kronik mieloblastik leukemia, terdapat beberapa studi epidemiologi yang menunjukkan bahwa efek dari paparan radiasi. Yang ketiga, insidensi CML global diperkirakan sekitar 0,87 per 100.000 setiap orang setiap tahun. Dan di Indonesia pada tahun 2018, terdapat 2.374 pasien dengan leukemia mieloid kronik dengan usia rata-rata diagnosis sekitar 64 tahun dan hampir separuh kasus terjadi pada individu berusia 65 ke atas. Kemudian yang keempat, kronik mieloblastik leukemia terjadi dikarenakan terhentinya proses maturasi sel sumsum tulang di tahap awal perkembangan yang melibatkan aktivasi ataupun inaktivasi gen melalui translokasi kromosom, kelainan genetik atau epigenetik menyebabkan produksi sel darah. Kemudian yang kelima, leukemia mieloblastik kronik seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan umumnya terdeteksi melalui tes darah rutin. Terdapat 3 fase, yaitu fase kronik, fase akselerasi, dan fase krisis blastik. Lalu yang keenam, metode diagnostik yang dapat dilakukan yaitu complete blood count atau CBC, kemudian peripheral blood smear, blood marrow examination, leukocyte alkaline phosphatase atau LIP score, kemudian cytogenetic test, dan molecular test. Kemudian terapi untuk pasien CML itu beragam, misalnya busulfan dan hidroksiurea serta kemoterapi. Kemudian pasien pengidap kronik mieloblastik leukemia memiliki prognosis yang lebih baik sejak perkembangan terapi yang signifikan. Respons pasien terhadap terapi telah menjadi faktor penentu prognosis yang paling penting saat ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, perkenalkan saya Jeng Permani dengan 3 digit NIM terakhir 153, izin melanjutkan untuk bagian saran. Untuk saran kepada masyarakat, yang pertama itu peningkatan kesadaran dan edukasi, kemudian yang kedua itu pentingnya pemeriksaan rutin. Kemudian saran bagi penulis, yang pertama itu pengembangan riset lebih lanjut, kemudian yang kedua peningkatan kapasitas pengetahuan, kemudian yang ketiga evaluasi efektivitas pengobatan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami SGDA 4 terkait student project kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.